Terima kasih. Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pija Tutor. Solusi gangguan gerak Anda. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu gangguan saraf yang ada di tangan, yaitu carpal tunnel syndrome (CTS). Jadi, salah satu gangguan saraf dalam hal ini adalah saraf median yang terganggu pada area pergelangan di area sini, di mana gangguan ini sering sekali dirasakan dengan gejala semutan, sakit, atau yang lain. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai apa itu carpal tunnel syndrome, penyebab-penyebabnya, cara kita melakukan deteksi, dan selanjutnya bagaimana cara kita melakukan perbaikan atau treatment dari carpal tunnel syndrome ini. Carpal tunnel syndrome adalah salah satu gangguan tekanan saraf, dalam hal ini saraf median, saraf kita yang berasal dari area leher, terutama brachial plexus, dan kita akan menurun ke bawah, area aksila, selanjutnya ke bawah, dan ke area jari kita. Carpal tunnel syndrome ini dirasakan biasanya gejala yang sering muncul adalah rasa kesemutan atau rasa kebas pada keempat jari kita ya. Jadi jempol, telunjuk, tengah, dan jari manis, tapi pada area dalam ya. Jadi di sini kita kadang merasakan kurang sensitif pada saat menyentuh gitu ya. Jadi itu terjadi kayak kebas. Jadi kebas di area telapak tangan. Yang selanjutnya biasanya akan terjadi rasa kesemutan di area-area dalam ini. Gangguan saraf ini akan meningkat terus, dan ini jika tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan rasa berkurangnya kekuatan pada saat kita menggenggam. Jadi terutama bila kita menggenggam itu tidak bisa kuat. Jadi dia akan gampang lepas. Ya. Jadi kekuatan dari otot-otot untuk menggenggam akan menjadi melemah. Karena sebagian besar otot menggenggam ini dipengaruhi oleh saraf median yang terganggu pada area pergelangan tangan kita. Jadi di sini ada semacam soft tissue, jaringan tisu, tunnel syndrome, dan ini akan mengganggu aliran dari saraf ataupun mempengaruhi otot-otot yang berada di area dalam ini ya. Jadi yang dipengaruhi oleh saraf median. Faktor-faktor risiko apa yang biasanya mempengaruhi terjadinya sindrom tunnel carpal ini? Yang sering menderita carpal tunnel syndrome ini adalah sebagian besar adalah wanita dengan kondisi biasanya pasca menopause. Jadi ibu-ibu dengan usia di atas 50 tahun telah mengalami menopause biasanya akan sering mengalami gangguan carpal tunnel syndrome ini. Yang selanjutnya adalah terjadinya carpal tunnel syndrome ini karena gerakan berulang. Jadi pada saat kita menarik seperti ini. Ini sering. Dan gerakan ini lebih sering dilakukan oleh ibu-ibu, terutama
Nah, mungkin pada saat kita memasak atau yang lain sebagainya, memarut ya, memarut kelapa atau memarut apa saja, biasanya dengan gerakan seperti ini dan lama ya. Jadi, ini akan menimbulkan rasa tertekan pada area saraf median ini. Yang selanjutnya, penyebab selanjutnya adalah terjatuh, mungkin ya. Jadi pada saat Anda terjatuh, terus menahan. Ini sering menyebabkan tekanan saraf median pada area telapak tangan. Jadi terutama kita jatuh, oke, dan kita tumpu pada area telapak tangan ini. Ini sering kali menimbulkan gangguan carpal tunnel syndrome. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan pengujian untuk memastikan apakah kita menderita carpal tunnel syndrome atau tidak. Di sini saya akan memperagakan beberapa cara untuk melakukan uji apakah kita mengalami carpal tunnel syndrome. Uji yang pertama adalah uji Allen test. Ya, jadi caranya kita temukan sudut ini seperti ini. Setelah itu kita lihat ya, ini menempel semuanya dan kita tekan seperti ini. Ini akan terjadi tekanan pada area dalam. Jadi saraf median kita akan tertekan. Pada posisi seperti ini, kita tahan selama 1 menit. Oke. Kita tahan seperti ini selama 1 menit. Biasanya pada orang-orang yang sehat, melakukan gerakan seperti ini dia akan mampu bertahan 2 menit sampai 3 menit tanpa adanya perubahan rasa, baik itu kesemutan atau sakit dan lain sebagainya. Tetapi bila Anda menderita carpal tunnel syndrome, Anda akan merasakan nyeri, panas, kesemutan dalam waktu kurang dari 1 menit. Jadi, lakukan gerakan seperti ini dan ukur waktunya. Jika kurang dari 1 menit Anda merasakan sakit, artinya Anda menderita carpal tunnel syndrome. Langkah yang kedua, cara uji yang kedua adalah kebalikan, reverse Allen test. Jadi, gerakannya adalah seperti ini. Oke, sama. Pada saat kita buka, ini akan terjadi tarikan. Tarikan pada area karpal ya, carpal tunnel syndrome ini kita akan tertekan dan ini akan menimbulkan rasa nyeri yang sama dengan Allen test. Jadi ini kebalikannya. Reverse Allen test. Oke. Seperti ini. Kita lakukan sama dalam waktu 1 menit. Jika kurang dari 1 menit Anda merasakan sakit, artinya kita mengalami gangguan carpal tunnel syndrome. Oke, cara tes yang ketiga, cara diagnosa yang ketiga adalah Tinel test. Jadi pada area tangan ini kita lakukan pengetukan. Jadi kita tekan berulang. Lagi kita lakukan selama 1 menit, apa yang dirasakan. Biasanya akan terjadi seperti rasa kesetrum listrik gitu, senut, 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 atau bisa juga jadi rasa nyeri yang tajam, seperti ini. Oke, jadi itu ada 3 buah cara untuk melakukan uji carpal tunnel syndrome secara fisik ya, jadi secara uji gerak. Untuk lebih memastikan sebenarnya dalam dunia kedokteran, cara uji carpal tunnel syndrome ini kita bisa melakukan dengan EMG, ya, jadi elektromyograf.
kita bisa konsultasikan ini dengan dokter. Oke. Selanjutnya, langkah apa yang akan kita lakukan jikalau mengalami gangguan carpal tunnel syndrome ini? Langkah perbaikan untuk carpal tunnel syndrome ini ada banyak jenis. Yang pertama yang bisa kita lakukan awal adalah dengan melakukan metode pemijatan ataupun fisioterapi dan latihan gerak. Beberapa pemijatan yang tepat akan membantu mengobati atau kembali merelaksasi tekanan saraf median pada area carpal tunnel syndrome ini. Langkah selanjutnya ini masuk dalam ranah kedokteran, yaitu dengan melakukan penyuntikan biasanya. Biasanya disuntik dengan obat-obatan, biasanya steroid injection. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf untuk melakukan itu. Langkah selanjutnya, jika kedua hal tadi dengan terapi fisik, injeksi steroid tetap tidak bisa mengobati gangguan ini, langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah bedah. Jadi kita buka lah istilahnya apa soft tissue yang ada di sini dibuka ya, dipotong, dibuang ya. Jadi akan menjadikan regangan dan saraf median kita akan mengalir dengan sempurna. Jadi itulah cara yang bisa kita lakukan bila mengalami gangguan carpal tunnel syndrome. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Mukti Wibowo. Semoga pertemuan ini membawa manfaat.